Assalamualaikum Ahi Ukti. Ahi Ukti, saya akan memberikan tips mengenai bagaimana kita menyiapkan baju ihram untuk ibadah umroh. Sebagaimana diketahui, ibadah umroh itu ada dua lokasi pengambilan mikot, yaitu yang pertama di Bir Ali, ya, itu kalau perjalanan dari Jakarta menuju Madinah. Dan yang kedua adalah kita mengambil mikot dari dalam pesawat ketika kita sampai di Yalamlam. Nah, itu biasanya kita berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian langsung pergi ke Mekah. Kalau misalnya kita qadarullah, ya, dapat pilihan kedua, ya, mengambil mikot di pesawat di atas Yalamlam, itu tentunya kita harus mempersiapkannya berbeda dengan kalau kita langsung pergi ke Madinah. Kalau kita akan mengambil mikot di pesawat di Yalamlam, kita harus menyiapkan dua jenis koper, Ahiuti. Jadi yang pertama adalah koper besar. Koper besar ini isinya adalah perlengkapan yang bisa digunakan kita selama berada di tanah suci Mekah. Mungkin Ahiuti nanti bisa lihat link di mana saya pernah menyampaikan mengenai tips mengemas barang-barang keperluan untuk ibadah umroh. Nah, saya di sini untuk koper besar itu saya kasih foto seperti ini, ya, kasih foto nama dan negara Indonesia gitu, ya, hanya untuk mempermudah saja pengambilan koper. Jadi ketika kopernya sudah sampai di hotel, kita ngambilnya gak bingung lagi gitu. Jadi ini identitas saja, ya, IUP. Terus selain koper besar seperti ini, kita juga menyediakan koper kecil yang ukurannya 20 inci, ya, IUP. Ini adalah tempat untuk menyimpan baju ihram. Ini ada dua, Ahiuti, ya. Ini baju ihram untuk suami saya, dan ini adalah baju ihram untuk saya, akhwat, ya. Jadi apa saja yang diperlukan untuk ihram, ya. Ini kita mulai dari yang untuk Ivan, ya, Ahiuti, untuk suami saya. Yang diperlukan di sini adalah 2 helai kain ihram, ya. Ini jadi ada 2 helai kain ihram sudah kita siapkan di sini, ya. Kemudian apalagi sih, sabuk agar ikatan nanti baju ihram itu kencang, ya. Jadi nanti kita sabuk. Ini sabuknya tanpa jahitan, ya, sabuk. Kemudian yang tak kalah penting adalah shawl bisa menjadi identitas kita, ya, di sana, ya, dari grup mana gitu. Jadi jangan lupa, Ahiuti, ya, shawl kita bawa. Kemudian kita siapkan ini tempat untuk baju kotor. Baju kotor itu nanti akan berguna kalau di dalam pesawat kita akan ganti dari baju biasa menggunakan baju ihram seperti ini, ya. Jadi ini kita siapkan. Kemudian ini adalah tempat penyimpanan sepatu atau sandal jika kita memang sudah mau menjalankan ibadah umroh, ya. Jangan lupa, Ahiuti, karena sekarang zamannya masih pandemi, ya, walaupun sudah keadaan kondisi membaik, tapi jangan lupa kita tetap siapkan masker. Kita simpan dalam plastik, ya, supaya bersih. Kita masukkan ke dalam tempat khusus. Kemudian kita bawa tisu kecil aja,
karena pasti di perjalanan kita perlu ya tisu. Kemudian tak kalah penting adalah obat-obatan ya. Ini saya wajib membawa obat seperti sakit gigi, penurun panas, dan juga obat vitamin ya, bukan obat vitamin, penambah stamina atau penambah darah gitu. Ini kita simpan di ruangan ini. Kemudian jangan lupa Ahyuti, kita siapkan sikat gigi dan pasta gigi ya, tentunya ya, dengan pasta gigi karena nanti kita ada beberapa jam di pesawat, tentu kita akan makan minum ya, daripada nanti kotor gigi kita. Jadi kita siapkan di sini, kita simpan. Kemudian ada tas khusus, tas kecil. Ini sebenarnya tas saya ini ya, tapi mungkin nanti Bapak akan bawa tas juga seperti ini. Nah, ini sebagai contoh aja ya Ahyuti ya. Ada apa sih tas ini? Tentu tas ini pertama untuk menyimpan uang kita ya, uang saku kita. Kemudian jangan lupa bawa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini harus bawa karena ketika kita menunggu pemberangkatan pesawat itu waktunya cukup lama, berjam-jam. Kita daripada bengong, kita membaca Al-Quran gitu. Jadi selalu siap di tas kita. Kemudian HP juga kita siapkan. Kemudian kacamata baca kita siapkan. Charger jangan lupa juga kita siapkan di tas khusus ya. Dan buku doa. Ini buku doa karena ini untuk sewaktu-waktu kalau misalnya begitu sampai di hotel kita belum bisa mengambil koper yang besar, ini sudah ada di tangan kita. Jadi buku doa ada di tas yang akan kita bawa di kabin. Kemudian tak kalah penting adalah permen ya Ahyuti. Jadi permen ini bisa sangat membantu kita saat ada di pesawat gitu, terutama saat landing ya. Jadi ini tas yang di kanteng kita gitu Ahyuti. Tapi nanti suami saya pasti ada tasnya sendiri, ini tas saya. Kemudian sebelum pakai baju ihram di atas jam lam-lam, dalam beberapa jam kita masih memakai baju seragam dari tour travel ya. Ini batik dari tour travel. Kemudian kita lapis dengan jaket ini ya Ahyuti ya, jaket karena di dalam pesawat tentu kan agak dingin ya, bagi yang nggak kuat dingin gitu harus jaket. Nah ini bantalnya Ahyuti bisa bawa, bisa juga tidak, ini hanya opsi aja. Kalaupun dibawa tidak perlu dimasukin koper ya, cukup di leher aja. Jadi itulah beberapa yang perlu disiapkan untuk jamaah Ikhwan ya Ahyuti. Bagaimana dengan keperluan akhwat? Sebenarnya tidak jauh beda ya Ahyuti, hanya perbedaannya ada di baju ihramnya ya. Karena kalau perempuan ya atau akhwat itu baju ihramnya kan gaun seperti biasa ya Ahyuti. Terus apa aja yang kita siapkan di sini ya? Nanti kita lihat. Yang paling penting saya ini menyiapkan baju dalaman warna hitam nih Ahyuti. Ini baju dalaman yang panjang ya, warna hitam ya. Jadi supaya tujuannya baju yang kita kenakan tidak akan transparan gitu, karena umumnya sekarang baju muslim itu bahannya tipis, banyak sekali yang bahannya tipis gitu, jadi harus kita lapis
Misalnya seperti ini baju muslim yang akan kita gunakan untuk ikhram ya, Ahyuti. Ini saya ambil ukuran L ini panjangnya ya. Jadi kalau kita tidak mengenakan dalaman, dikhawatirkan akan transparan di sini kelihatan gitu ya, dilihat dari. Nah, makanya harus pakai dalaman ini, dalaman panjang ya Ahyuti. Kemudian kita juga pakai celana panjang dalaman. Nah, ini untuk dalaman celana panjangnya ya Ahyuti ya. Jadi benar-benar kita aman ya, aurat kita terjaga. Kemudian kita membawa jilbabnya. Jilbabnya itu kalau bisa Ahyuti ya, memilih yang ukuran jumbo ya Ahyuti, supaya apa? Supaya kulit kita, kulit tangan kita itu terlindung, tidak sampai bersentuhan dengan jamaah lain, terutama jamaah ikhwan ya, karena kan bisa ini ya, kalau misalnya persenggolan itu bisa batal wudhu kita. Sementara di tawaf itu kita jangan sampai batal wudhu ya Ahyuti. Nah, ini beberapa perlengkapan ini kita masukin aja ke plastik supaya bersih ya. Di plastik, nanti kita masukkan ke dalam koper. Lalu apalagi yang kita persiapkan, ini salnya jangan lupa kita siapkan juga. Kemudian oh ya, ini ciput, ada 2 jenis ciput ya. Ini ada ciput yang simple, ciput untuk jilbab kita ya. Ini ada ciput yang lebih rapat, yang dia menutup dagu. Jadi modelnya seperti ini Ahyuti. Ini lebih menutup dagu. Ini kan dari belakang. Nah, ini dari depan. Kelihatan dari depan ini dagunya tertutup di sini nih. Ya, ini ciput. Ada 2 pilihan, terserah. Ini opsi aja sih Ahyuti ya, nyaman yang mana gitu ya. Kemudian kaos kaki hitam. Kita harus pakai kaos kaki Ahyuti, karena punggung kaki kita itu adalah aurat bagi wanita ya. Jadi saya bawa 2 pasang karena ini musim hujan, takutnya nanti basah kena hujan. Saya bawa 2. Jadi udah mulai kita atur. Kemudian ini adalah handsock ini ya. Ini untuk tangan. Jadi tujuannya apa sih? Tentu saja untuk menutup aurat kita gitu. Kan kalau kalau ketika kita menjalani ibadah umroh, pas di Hajar Aswad, tangan kita akan mengarah ke Hajar Aswad untuk memulai umroh dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Kalau kita tidak mengenakan handsock, ini biasanya jilbab baju muslim kita akan turun ke sini sehingga aurat kita terlihat. Dengan mengenakan ini ya, insya Allah akan terjaga, dia tidak akan turun ke sini. Jadi pergelangan tangan kita ya itu tidak akan kelihatan gitu. Jadi ini untuk amannya, karena kita harus menutup aurat dengan rapat. Kemudian ini cadar yang saya siapkan, walaupun nanti di tawaf kan nggak boleh pakai cadar ya, tapi tetap saya siapkan sebelum melakukan tawaf. Kemudian ini adalah baju batik seragam yang akan kita kenakan sebelum menggunakan baju ihram. Jadi kita memang harus wajib pakai batik dulu. Setelah di atas pesawat, paling tidak idealnya sih 1 jam sebelumnya atau 1,5 jam sebelum
memasuki Yam Lam-Lam kita sudah siap-siap mengenakan baju ihram, karena kalau terlalu dekat dengan waktu tiba di Yam Lam-Lam nanti kita akan rebutan tempat untuk berganti baju gitu. Jadi lebih baik beberapa ambil waktu, spare waktu yang cukup lama untuk kita pakai baju dulu sehingga kita lebih tenang gitu, nggak usah rebutan tempat. Nah, dengan kita sudah tahu apa yang akan kita bawa, kita tinggal atur aja ya ini. Tinggal dimasukkan di koper. Oh iya, jika perlu kacamata hitam kita juga bisa bawa ya, ya. Mengenai tas bawaannya seperti tadi ya, seperti Al-Quran, kemudian kacamata baca, HP sudah kita tempatkan di tas tersendiri ya, yang sudah saya terangkan di awal tadi. Terima kasih sudah nonton Ayuti, syukron. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.